Coba bacain deh. Gimana Pak? Nih, Masih ke spastik. ada dari siapa? Dari Alivi. Alivi. Masih suka spastik kalau jalan di tempat-tempat ramai. Kenapa ya? Kalau di tempat sepi enggak. Ah, masih suka spastik kalau di tempat ramai, kalau tempat sepi enggak. Pendapatnya bisa Adit gimana? Kalau misalnya kayak gitu bisa karena si apa namanya kondisi psikologisnya pasien. Jadi karena takut bisa men-trigger spastis, makanya ketika jalan tempat ramai takut jatuh, takut kesenggol, makanya spastisnya naik. Iya. Itu salah satu awareness bagi tubuhnya, seperti itu kalau menurut Oke, saya. benar. Jadi seperti kita bahas dulu tentang spastis. Spastis adalah gerakan involuntary, jadi tidak terkontrol dan bukan diinginkan dari seorang stroker ataupun dengan gangguan saraf pusat lainnya ya. Jadi yang spastik itu nggak selalu bukan hanya orang stroke, tapi gangguan-gangguan di saraf pusat lainnya juga ada spastik ya, bisa aja ada spastik. Nah, spastik ini di trigger atau di apa ya? Di trigger itu apa ya? Terpicu oleh beberapa hal. Misalnya pain, misalnya sakit. Nyeri itu bisa bikin spastik. Atau insecure, tidak nyaman dan tidak aman juga spastik. Atau hal-hal lain. Misalnya sebenarnya kan di tempat ramai, di mall misalnya kan secara lantai juga aman kan ya, tidak berundak, nggak ada batu dan sebagainya, aman ya. Dan nyaman juga kan. Tapi kalau ini kenapa kok jadi jadi spastik padahal di tempat aman dan nyaman? Kenapa itu? Karena biasanya para stroker atau yang stroker tuh merasa dilihat, Oh iya, insecure. merasa diliatin. Insecure dalam arti kata bukan tidak aman ya, tapi ya insecure secara psikologis ya. Yes. Merasa dilihat, terusnya merasa dibandingkan, seperti itu. Akhirnya merasa, aduh, aku harus melakukan sesuatu yang terbaik. Jadinya Itu. Jadi pengen pokoknya jalannya yang bagus. Satu. Yang kedua, jalannya nggak boleh lambat. Takut nanti orang mau lewat saya susah. Kayak gitu. Akhirnya makin spastik. Iya. Itu kayaknya nggak penting deh. Nggak penting pertimbang pendapat, bukan ya, maksudnya pendapat hari ini nggak penting untuk melakukan sesuatu karena orang lain ya. Dengan Bapak Ibu fokus aja sama diri sendiri ya, jalan pelan-pelan santai, ini teorinya ya, santai aja ya, biarkan aja. Terus sarannya apa Kak Adit? Sarannya lebih ke arah perbaiki diri sendiri dulu, jangan dari eksternal dulu. Jadi karena eksternal tadi bisa menghambat recovery-nya Bapak Ibu semuanya, lebih baik singkirkan eksternalnya, fokus ke recovery-nya dulu. Nah, benar. Dari saya sarannya adalah sering-sering hadapi aja. Misalnya spastik di tempat ramai, di mall, Terus dihajar jalanin aja, gak mau gitu. Lama-lama juga baal, lama-lama juga cuek. Sama seperti I don't know, is this the first time you live? Enggak ya? Enggak. Pernah live juga di TikTok? Enggak pernah ya? Ini pertama kali kan, dia udah keren banget. Jadi orang-orang pertama kali juga, aduh ngomong apa ya, misalnya kayak gitu contohnya kan gitu ya. Sampai akhirnya cuek aja gitu. Ya saya juga nggak expert banget untuk ngomong di depan publik, tapi ya lama-lama ya biasa aja. Kamu juga seperti itu Bapak Ibu. Sindrom insecure. pertama kali langsung tanya lagi sama saya. Oke. Ya, jadi kalau ada gangguan ketidaknyamanan, jadi spastik saat berada di tempat ramai gitu kan, malah ya sudah, hadapi ya. Di samping disiapkan juga, misalnya turunkan spastiknya, kelincahannya dan sebagainya. Itu nanti kerjaan kita lah. Ini saya punya cerita yang menarik ya. Apa tuh Pak? Jadi gini, saya punya pasien pasca stroke yang pejabat publik. Oke. Ya, pejabat publik gitu yang eksekutif ya. Jadi dia harus pemerintahan, pejabat publik lumayan tinggi dan dia kan harus ke masyarakat kan. Jadi awalnya juga kayak gitu, awalnya nggak nyaman, berasa harus bagus gitu kan. Terusnya kita treatment dan kita bilang udah nggak apa-apa, cuek aja gitu kan. Terus juga harus jalanannya harus benar dan sebagainya. Padahal kan kalau dimanapun sih sebenarnya nggak semuanya jalan tuh mulus ya. Yes. Akhirnya kita treatment dan sebagainya,
beliau sekarang mau jalan di mana aja juga bisa, kalau mau ada acara apa aja juga bisa gitu. Sampai yang saya senang banget, dia bilang saya udah bisa sholat sendiri gitu kan. Maksudnya sholat tuh nggak perlu pakai bangku gitu kan, dia bisa berdiri sendiri. Bayangin aja kalau pejabat publik terusnya dia ada lagi waktu sholat gitu kan, mesti ada di depan di mana gitu kan, terus harus pakai bangku, kayaknya nggak enak banget ya. Dia kan akan merasa nggak nyaman ya, nggak pede gitu kan, harus pakai bangku atau mesti dipegangin kan nggak enak banget. Akhirnya sekarang saya dengar bukan saya dengar, saya pas ketemu udah oke banget ya, udah oke banget.